koroner adalah penyakit yang paling umum terjadi akibat terhambatnya pasokan darah, akibat akan oksigen menuju jantung, adanya plak akibat pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Plak dapat terbentuk di dinding arteri, bahkan sejak masih muda seiring bertambahnya usia. Risiko pembentukan plak akan semakin tinggi. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah arteri dan mengganggu aliran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Saidah Sabila Rahman. Nama saya Muhammad Aidil. Nama saya Safira Gazia. Nama saya Umia Saidah. Nama saya Tiara Salsabila Tirza Putri. Nama saya Sarah Saidah. Saya dari kelompok 2. Mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Radiologi, kelas D41B. Yang akan menjelaskan tentang Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung menempati urutan kedua setelah kanker sebagai penyebab utama di Hong Kong. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung yang utama. Menurut statistik dari Departemen Kesehatan, kematian akibat penyakit jantung mencapai 66,6% dari semua kematian. Data ini diambil pada tahun 2015. Belakangan ini, penyakit jantung koroner terdeteksi pada penderita yang masih berusia muda. Tidak jarang bagi penyakit ini untuk berkembang dan menyerang orang-orang yang masih berusia 40-an tahun. Pasien bisa tidak menunjukkan gejala penyakit apapun sebelum mengalami serangan jantung yang pertama, sehingga kemungkinan perkembangan penyakit ini bisa terabaikan dengan mudah. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan juga nutrisi untuk jantung mengalami kerusakan. Nah, biasanya kerusakan ini disebabkan oleh plak kolesterol atau juga biasanya terjadi karena adanya proses peradangan pada jantung. Jika pembuluh darah atau arteri koroner menyempit atau tersumbat, aliran darah ke jantung akan berkurang dan pasukan oksigen ke jantung lama-kelamaan akan berhenti. Pasien akan mengalami nyeri pada dada, dalam kasus yang paling parah bisa menyebabkan serangan jantung. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidupnya seperti apa sih? Menyebabkan sholat karena penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah diet yang tidak sehat. Karena diet yang sehat adalah diet di mana kita harus mengurangi kadar gula, garam, serta lemak dan selalu mengkonsumsi buah-buahan serta vitamin yang cukup dan setiap hari. Bukan yang hanya makan satu kali sehari dengan porsi dan kadar gula, garam, dan lemak yang tetapnya sama. Yang kedua adalah kurangnya olahraga yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner. Yang ketiga ada kegemukan atau obesitas. Selanjutnya ada merokok. Yang terakhir ada stres. Dan selanjutnya ada faktor yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah faktor penyakit kronik atau penyakit yang sudah diderita lama oleh seorang pasien tersebut. Seperti apa sih penyakit kronik yang mempengaruhi ke penyakit jantung koroner? Yang pertama adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah diabetes. Yang ketiga adalah hiperlipidemia. Nah, yang terakhir adalah faktor yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner adalah lingkungan. Lingkungan yang seperti apa sih menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner? Pertama adalah polusi udara. Kok polusi udara bisa menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner? Ya, karena udara yang kita hirup kotor atau udara yang mengandung CO2 yang akan masuk dan akan membawa ke seluruh tubuh sehingga ke jantung, yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah polusi suara. Polusi suara seperti apa? Kebisingan menyebabkan seorang mempunyai tekanan atau emosi yang akan meningkat sehingga kerja jantung atau pacu jantung serta aliran darah akan semakin tinggi sehingga menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner. Kita ketahui, gaya hidup yang sehat dan pemeriksaan penyakit secara berkala sangatlah penting untuk mengetahui penyakit kronis secara dini. Penyakit dapat dikatakan kronis apabila sudah diderita dalam waktu yang cukup lama dan berkembang secara perlahan. Nah, yang harus kita terapkan adalah gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat meliputi diet yang sehat seperti rendah garam,
disarankan untuk mengonsumsi lebih dari 2 gram natrium yaitu 1 sendok teh garam per hari. Yang kedua, rendah gula. Sebaiknya mengkonsumsi kurang dari 10% jumlah asupan energi dari gula yang setara dengan 50 gram yaitu sekitar 12 sendok untuk berat badan sehat. Yang ketiga, rendah lemak. Sebaiknya mengkonsumsi kurang dari 30% jumlah asupan energi dari lemak. Yang keempat, tinggi serat. Konsumsilah 5 porsi sayuran atau buah per harinya. Selain itu, lakukan olahraga sedang setidaknya 30 menit selama 5 hari seminggu atau selama 150 menit dalam seminggu. Jangan merokok, tetap tenang dan hindari stres. Libatkan diri dalam kegiatan yang sehat untuk mengurangi stres. Selain gaya hidup yang sehat, kita juga harus melakukan pemeriksaan rutin untuk deteksi dini penyakit kronis. Yang pertama, periksa tekanan darah. Kedua, lakukan tes kadar lipid pada darah. Yang ketiga, lakukan tes kadar gula pada darah. Nah, yang terjadi pada arteri koroner itu sendiri adalah menyempit atau tersumbat oleh plak yang terbentuk akibat dari proses aterosklerosis. Jadi sebelumnya, jadi pembentukan aterosklerosis ini itu biasanya terjadinya itu lama. Nah, makanya itu ada beberapa pasien yang mengalami serangan jantung tanpa mengalami gejala-gejala sebelumnya. Nah, tapi ada juga sebagian banyak pasien itu mengalami gejala-gejala dulu, yaitu seperti nyeri di dada. Nah, pasien biasanya mengalami nyeri di dada saat mengalami aktivitas yang berat atau ada tekanan emosional. Mereka bisa merasa sesak nafas di dada dan merasa seperti ada batu di dadanya. Nah, biasanya juga pengalaman pasien jika sesak di dada itu bisa menjalar ke bagian bahu, leher, dan rahang bawah. Serta pasien yang mengalami serangan jantung bisa merasakan nyeri dada yang parah atau makin yang parahnya juga saat mereka habis istirahat masih tetap berasa sesak di dada. Nah, gejala lainnya mencakup palpitasi atau berdebarnya dada, pusing, dan berkeringat. Sebenarnya banyak untuk cara mendiagnosis dan menganalisis seorang terkena penyakit koroner. Nah, yang paling utama yang kita lakukan sebagai tenaga medis yang pertama adalah memeriksa riwayat penyakit seseorang atau pasien tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana faktor yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner adalah penyakit kronisnya. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana si pasien ini mempunyai riwayat penyakit seperti apa, atau hipertensi kah, diabetes kah, atau hiperlipidemia. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran tekanan darah. Kenapa sih harus tekanan darah? Ya, karena tekanan darah berkaitan langsung dengan fungsi jantung atau fungsi darah. Sehingga kalau tekanan darah tinggi menyebabkan suatu hipertensi dan kemungkinan besar akan terkena penyakit jantung koroner. Ketiga adalah tes darah untuk mengetahui kadar gula dan lipid dalam tubuh kita atau dalam darah kita. Kenapa sih harus memeriksa itu? Ya, karena diabetes salah satu yang menyebabkan seorang terkena penyakit jantung koroner. Itulah mengapa kondisi pemeriksaan tes darah untuk mengetahui kadar gula dan lipid itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Yang keempat ada EKG saat berolahraga. Jadi ketika saat berolahraga kita harus periksa EKG kita, apakah jantung kita bekerja secara normal atau berlebihan atau maupun kurang. Nah, sangat mempengaruhi sehingga kita bisa mendiagnosis atau menganalisis seseorang itu terkena jantung koroner atau bukan. Yang terakhir, yang selanjutnya ada ekokardiogram atau USG jantung. Nah, selanjutnya ada angiogram koroner tomografi terkomputerisasi. Yang selanjutnya ada pencitraan resonansi magnetik jantung. Dan yang terakhir ada angioritma koroner. Apa saja komplikasi pada jantung koroner? Nah, yang pertama itu ada serangan jantung. Serangan jantung itu terjadi karena aliran darah terhalang dan otot jantung itu rusak parah. Yang kedua, ada gagal jantung, yang artinya jantung tidak lagi memompa darah sebagaimana mestinya lagi. Yang ketiga, ada aritmia. Aritmia itu artinya irama jantung yang tidak normal kembali. Selain mengadopsi gaya hidup yang sehat,
dan perawatan terhadap penyakit kronis dasar seperti hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia. Perawatan spesifik terhadap penyakit jantung koroner bisa mencakup pengobatan medis, contohnya intervensi kateter dan operasi jantung. Pengobatannya diantara lain ada aspirin dan obat antitrombosit lainnya, yang kedua ada penghalang beta, yang ketiga ada vasodilator, yang keempat ada penghambat enzim konversi angiotensin atau ACEI, yang kelima ada penghalang saluran kalsium, yang keenam ada obat penurun kadar lipid. Yang ketujuh, intervensi kateter. Intervensi koroner perkutan umumnya dikenal sebagai angioplasti balon. Jika penyempitan atau penyumbatan yang parah ditemukan saat dilakukannya angiogram koroner, dokter akan melakukan angioplasti balon dengan menggunakan balon khusus untuk melebarkan pembuluh darah dan stent yang sesuai yang ditempatkan untuk menjaga kondisi pembuluh darah. Komplikasi dari prosedur pengobatan ini mencakup pendarahan, serangan jantung, stroke, dan kematian. 8. Ada operasi jantung. Operasi bypass arteri koroner umumnya dikenal sebagai operasi bypass. Operasi ini merupakan tindakan bedah mayor. Dokter membuat bypass dengan menggunakan pembuluh darah bagian dari tubuh lain pasien untuk mengalirkan darah melewati pembuluh darah yang tersumbat melalui arteri utama ke otot jantung yang rusak. Operasi ini bisa menyebabkan komplikasi yang parah dan pasien wajib berdiskusi dengan dokter terlebih dahulu. Sayangi jantungmu, ayo lawan penyakitmu, buat dirimu menjadi lebih sehat dan bahagia. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.